I'm only a crack in this castle of glass. I'll be Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, perkenalkan nama saya Mahudi. Saya merupakan CGP angkatan ke-7 dari SMA Negeri 1 Anjungan, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, rekan-rekan CGP, pada kesempatan ini saya akan melaksanakan aksi nyata modul 2.3 tentang praktek coaching, pelaksanaan coaching. Nah, pada kesempatan ini saya didatangi oleh rekan sejawat saya bernama Bu Suryawati. Beliau adalah guru novel pelajaran bahasa Indonesia dan beliau memiliki permasalahan yang dihadapi terkait dalam pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya permasalahan siswa sangat belum memiliki semangat dan tidak memiliki semangat dalam mengikuti mata pelajaran, dan juga 50% dari siswa itu tugas yang disampaikan belum semuanya disampaikan oleh siswa. Nah, bagaimanakah kelanjutan dan pelaksanaan coaching kita kali ini? Mari kita simak video yang satu ini. A few moments later. Ya. Misi, selamat pagi Pak, boleh saya masuk? Oh, boleh Bu, silakan. Baik Pak, terima kasih. Saya kira siapa tadi nih? Ini mohon maaf nih Bu, lagi berantakan nih. Oh iya Pak, nggak apa-apa Pak. Saya dulu Pak ya. Ya, silakan dulu Bu, silakan Bu. Baik Pak, terima kasih Pak. Apakah Bapak mempunyai waktu luang untuk saya hari ini Pak? Insya Allah Bu, saya insya Allah ada waktu ya Bu. Sebelumnya Bu, bagaimana kabarnya Bu Ria nih? Kabar saya sehat Pak, hanya ada sedikit pikiran ini Pak, lagi pusing saya Pak. Oh, lagi pusing. Bagaimana Bu? Silakan Bu, tenangkan dulu perasaan Ibu dengan lagi pusing. Silakan duduklah dengan tenang ya, tarik nafas lah dulu Bu. Silakan Bu. Kemudian Bu, kalau sudah tenang, kira-kira agenda apa yang mau Ibu sharingkan atau kita fokuskan, serta tujuan yang ingin dicapai dari Ibu ke sini? Mungkin pasti ada yang perlu didiskusikan kan untuk kita kali ini. Iya Pak, ada agenda yang ingin saya sharingkan atau saya curhatkan tentang pembelajaran Pak. Mohon maaf ya Pak, saya jadinya mengganggu waktu Bapak. Dari pertemuan ini saya berharap Bapak dapat membantu saya mengatasi permasalahan saya Pak. Oh, tidak apa-apa Bu, justru saya selalu terbuka dan siap membantu lah, serta mendengarkan. Silakan Bu Ria, boleh diceritakan nih apa masalahnya nih Bu yang dihadapi lah ya Bu. Begini Pak, saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Pak. Maksud Ibu yang Ibu rasakan akhir-akhir ini maksudnya bagaimana ya Bu Ria? Mungkin boleh diceritakan lagi lebih intensif Bu. Nah jadi begini Pak, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya yang saya ajarkan itu kurang menerima pembelajaran saya Pak. Selain itu jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya 50% aja Pak, setengahnya yang lainnya tidak mengerjakan Pak. Oh, jadi maksud Bu Ria antusias dan motivasi anak dalam mengikuti pembelajaran yang Ibu aku bahasa Indonesia ya Bu ya? Iya Pak. Menurut itu diketahui hanya 50% Bu yang mengerjakan tugas ya. Begitu ya Bu maksudnya ya Bu ya? Pak, tepat sekali Pak, itulah masalah saya Pak. Baik Bu, menurut Bu Ria, hal apa saja yang membuat murid-murid Bu Ria itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia yang Ibu ampu dan Ibu? Mungkin boleh diceritakan lagi Bu. Oke baik Pak, kalau saya ingat-ingat Pak, yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu adalah yang pertama, pembelajaran saya seperti sedikit monoton Pak ya, terus membosankan. Saya terlalu dominan untuk berbicara di depan murid-murid saya, terus murid saya tuh jarang juga berpendapat, dan saya juga jarang menerima pendapat murid-murid saya Pak dalam pembelajaran saya. Oh begitu ya Bu Ria ya. Nah Bu, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bu Ria itu bisa antusias lah dalam menerima pembelajaran yang Ibu ampu? Menurut saya murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asyik dan tidak menonton Pak, apalagi membosankan. Seperti itu sih ya Pak. Wah, saya sependapat dengan Bu Ria. Selanjutnya Bu, menurut
pendapat Ibu tadi ya, menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Tadi kan Ibu mengatakan supaya anak itu tidak bosan. Itu menurut Ibu apa saja lah nih Bu yang bisa membuat murid itu asik lah Ibu? Menurut saya pembelajarannya harus terpusat pada murid ya Pak sepertinya. Terus murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, terus kemudian adanya ice breaking atau game-game yang dapat menimbulkan semangat siswa ataupun supaya menciptakan pembelajaran yang lebih menarik aja, mungkin seperti itu Pak. Menurut Bu Ria dari skala 1 sampai 10, menurut Ibu di mana lah posisi Bu Ria nih dalam menuntun anak untuk mencapai tujuan pembelajaran yang terpusat atau berpihak kepada murid Bu? Kalau dinilai dari 1 sampai 10, mungkin saya bisanya berharap 5 lah Pak, bahkan ke 6 kalau bisa, atau malah 9-10 kalau bisa. Oh, pasti bisa Bu. Oh, bagus itu Bu. Oh ya Bu Ria, kalau boleh kembali diceritakan nih mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid, Bu Ria, apa yang membuat kurangnya antusias dalam mengumpulkan tugas? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak ya Pak, dan berisi banyak pertanyaan, terus tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan gitu Pak. Gitu ya. Kalau boleh tahu Bu Ria ini menggunakan sumber belajar apa ya Bu di kelas yang Ibu ampuni? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan Pak. Oh ya, ada di perpustakaan. Adakah sumber selain buku yang ada di buku teks yang ada di perpustakaan Bu? Oh, saya pikir banyak sih Pak. Sumber belajarnya seperti video YouTube, terus artikel di blog, terus tulisan ilmiah di internet mungkin, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren sekarang Pak, seperti TikTok atau Reels di IG misalnya Pak, atau Instagram. Nah, betul sekali Bu Ria. Saya yakin sekali Bu Ria bisa menggunakan berbagai macam sumber literasi lah ya pastinya untuk membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya Bu Ria, dari apa yang sudah Bu Ria sampaikan tadi, apa rencana Ibu ke depannya nih? Rencana saya ke depannya yang pertama mungkin merancang pembelajaran yang mengasihkan Pak, dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube dan TikTok. Terus kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak kepada siswa. Kemudian bentuk tugasnya pun juga sesuai dengan minat dan bakat siswa saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi Pak, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugas-tugasnya, misalnya menggunakan video, resume, atau membuat soal dalam bentuk tes. Selanjutnya Bu Ria, apakah ada hal lain alternatif yang akan Ibu lakukan selain tadi? Saya juga akan berusaha untuk mengintegrasikan pembelajaran saya dengan apa nih Pak? Dengan PSE ya Bu pastinya ya? PSE. PSE. Saya akan berusaha mengintegrasikan pembelajaran saya dengan PSE, dan saya akan membuat kesepakatan kelas agar anak-anak semakin bersemangat seperti guru penggerak itu loh Pak. Bagus sekali rencana Ibu itu, mudah-mudahan berhasil ya Bu. Oh iya Bu, ini ngomong-ngomong kita selanjutnya apa komitmen dari Bu Ria terhadap rencana Bu Ria itu? Saya berkomitmen untuk selalu menggunakan banyak sumber belajar Pak, maksudnya untuk eksplorasi materi sehingga murid saya yang dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Saya akan serahkan pemilihan sumber belajar pada murid saya Pak. Lalu dukungan apa yang diperlukan Bu Ria nih dalam untuk melakukan komitmen tersebut Bu? Tentunya perlu dukungan Pak dari berbagai pihak ya Pak, dan saya juga akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun dalam pelajaran bahasa Indonesia dengan saya dan pelajaran lain, jadi biar bisa sama-sama selalu berkolaborasi Pak. Wah, bagus sekali tuh Bu Ria, saya sangat mendukung sekali. Semoga semua yang Ibu rencanakan tadi dan nantinya hasil dari percakapan kita Bu, saya berharap nanti pembelajaran yang Ibu laksanakan nanti di kelas
Semoga sesuai dengan harapannya Bu ya. Ya Pak, baik Pak. Terima kasih ya Pak atas masukannya hari ini. Semoga nanti pembelajaran yang saya lakukan bisa bermanfaat dan bisa mengalami peningkatan. Sama Bu. Ya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu, makasih ya Bu ya. Terima kasih ya Pak. Kalau begitu saya permisi ya Pak. Lain kali saya sharing lagi dengan Bapak. Demikian tadi percakapan alur tirta yang telah dilaksanakan antara saya dan Bu Suryawati selaku guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan selanjutnya saya akan melaksanakan observasi pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Bu Suryawati sebagai kelanjutan prasupervisi yang telah kita laksanakan dalam coaching tersebut. Nah, tentunya dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan di dalam kelas nanti kita akan melihat dan menyaksikan bersama bagaimana pembelajaran yang berdiferensiasi yang akan dilaksanakan oleh Bu Ria. Baik, kita jangan kemana-mana, kita saksikan bersama kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang akan dilaksanakan oleh Bu Suryawati. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Wah, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sehat ya semuanya ya? Sehat? Oke, baik kalau sehat. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta ketua kelas pimpin doa dan siapkan dulu. Silakan. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengecek kehadiran kalian. Yang tidak hadir hari ini ada berapa dan siapa saja? 2 orang. Siapa yang pertama? Denny, keterangannya sakit. Siapa lagi? Tiara. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada yang ingin Ibu tanyakan minggu lalu. Minggu lalu ya, hari Rabu lalu kan? Nah, kita belajar apa? Ada yang masih ingat? Minggu lalu menceritakan kembali cerita hikayat. Betul yang lain? Betul? Yakin itu? Oke, baik. Nah, minggu lalu kita mempelajari bagaimana kita menceritakan kembali isi cerita rakyat yang kalian baca dan dengar. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, nah ini Ibu mau kasih kalian video motivasi seperti biasa. Kalau udah nonton video harus ada yang dikomentari. Nah, dari video motivasi tadi yang kalian tangkap di situ apa? Ada yang bisa mengemukakan pendapatnya? Yang saya tangkap dari video ini loh Bu. Apa? Silakan. Ayo nak. Iya, silakan. Dari video tersebut maksudnya ini jika ingin sukses jangan berpikir kecil tapi harus berpikir besar. Ya, sukseslah. Biar sukses lah ya. Baik, beri apresiasi untuk temannya. Sekarang kita masuk ke pembelajaran hari ini. Nah, ini adalah kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini, yaitu membandingkan nilai-nilai dan kaidah kebahasaan cerita rakyat atau hikayat. Apa tujuan pembelajarannya? Nah, dari pembelajaran hari ini kalian dapat membandingkan nilai-nilai dan kaidah kebahasaan yang terdapat dalam hikayat dan cerpen. Nah, sebelum cerpen apa sih pengertiannya? Ada yang tahu? Silakan. Ya? Cerita pendek yang seperti apa? Cerita pendek yang terdiri dari minimal 1000 kata. 10.000 kata. Oke. Silakan teks yang di depan ini. Bila bangsawan, maka anak kanda baginda yang 2 orang itu pun. Nah, dari kutipan ini ada beberapa pertanyaan yang akan kalian jawab. Anak kanda. Ada lagi selain anak kanda? Ini Kak. Dititahkan. Siapa? Apa? Dititahkan. Oke. Sebelum Ibu mau menyampaikan tugas-tugas kelompoknya, nah Ibu minta kalian silahkan bentuk kelompok yang Nah, dalam tugas kelompok ini, tadi kan Ibu sudah menyampaikan bagaimana cara kalian membandingkan bahasa dari hikayat dan cerpen, majasnya bagaimana, konjungsinya bagaimana. Ibu harap semuanya bisa ya, sudah bisa dipahami ya. Dalam
Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini bukan karena tidak punya kursi, tetapi ingin presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menanggapi tentang kutipan hikayat dan kutipan cerpen, yaitu dengan penggunaan majas. Saya memakai majas metafora, yaitu kutipan hikayat, yaitu bermakna benar. Itu kutipan itu selain itu Darto memiliki pembawaan sifatnya ramah, tidak mengherankan juga orang. Kasih hasil presentasi kalian semuanya bagus. Cuma ada beberapa tadi yang mengomentari atau menanggapi itu pasti ada yang sana yang bukan. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, tolong nanti yang hasil tanggapannya tadi itu yang nanti dikumpulkan ya pulang sekolah ya. Nanti LKPD-nya dikumpulkan. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ibu minta satu orang silahkan simpulkan apa yang kalian pelajari, apa kesulitan kalian pada saat pembelajaran hari ini. Silahkan, ada yang bersedia? Dari pembelajaran hari ini saya dapat menyimpulkan, kelompok kami dapat membandingkan antara hikayat dan cerpen dan dapat menentukan nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat dan cerpen tersebut. Oke, ada kesulitan saat pembelajaran hari ini? Ada saat menentukan nilai edukasinya. Nah, menentukan edukasi. Oke, baik. Baik, terima kasih. Beri apresiasi dulu untuk temannya. Ibu harap teman yang memberikan kesimpulan tadi kalian sudah tahu ya apa yang dipelajari hari ini ya. Oke, kalau begitu, nah sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan pembelajaran yang akan datang. Nah, nanti minggu depan kita akan belajar bagaimana kita menuliskan cerpen berdasarkan cerita rakyat. Jadi nanti minggu depan kita buat proyek tulisan lagi. Untuk pembelajaran hari ini, silakan ketua kelasnya pimpin doa dan kita siapkan. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita doa menurut agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya berdiri. Hormat. Ya, silahkan duduk. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang dan sampai jumpa minggu depan. Ya, gimana kabarnya nih? Baik, Pak. Baik Bu ya, kemarin kita sudah pada pertemuan sebelumnya kita sudah melakukan coaching dan Ibu setelah melakukan coaching juga setelah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana Ibu, yaitu tentang berdiferensiasi. Nah, kalau saya perhatikan hasil Ibu pembelajaran kemarin itu mengungkapkan menyampaikan isi cerita rakyat ya Bu ya. Nah, itu isi cerita rakyat. Nah, hasil pembelajaran Ibu yang dilaksanakan kemarin juga ada beberapa hal Bu yang ingin saya tanyakan tentang pelaksanaan coaching kita kemarin. Menurut Ibu, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan dalam coaching itu Bu? Yang sudah berjalan dengan baik itu adalah komunikasi antara coach dengan coachee itu cukup berjalan lancar ya Pak. Kemudian suasana juga lebih cair daripada saat sesi latihan. Kemudian pada sesi kedua ini wajah lebih murah senyum Pak. Selanjutnya Bu, apa yang masih diperlukan Ibu dan ditingkatkan lah? Mungkin yang harus diperbaiki itu adalah intonasi, terus pemilihan kata yang tepat atau diksi, pertanyaan yang dapat menggali permasalahan lebih dalam, terus wajah harus senyum Pak. Kemudian perhatikan kamera laptop agar tetap pada jarak yang full face. Kemudian Bu, yang ketiga, pertanyaan saya yang ketiga, apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi prince atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching Bu? Fokus, menghargai waktu yang sudah diluangkan untuk kita, berdoa sesuai dengan keinginan masing-masing. Terakhir nih Bu, ya, apa yang Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya Bu? Untuk meningkatkannya saya harus belajar praktik lebih banyak lagi Pak, karena jam terbang sangat mempengaruhi hal ini. Semakin sering kita praktik, mungkin semakin mudah dalam praktiknya Pak. Ayo Bu, karena
sudah bel ini Bu, saya kira cukup sekianlah koordinasi kita hari ini. Semoga nanti dapat diaplikasikan lagi Bu, yang saling berkoordinasi lagi, berkolaborasi lagi Bu. Siap, Pak. Terima kasih Bu Ria ya. Terima kasih Pak ya. Terima kasih. Saya tuh mau ngajar lagi Ya, Pak. terima kasih Bu.